Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader FX. Oke, kali ini kita akan membahas fair value gap. Apakah fair value gap itu? Oke ya, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat krusial guys. Jadi buat teman-teman sekalian yang tertarik mempelajari teknik smart money konsep ala Trader FX ini, maka tema kali ini harus benar-benar serius. Mengapa? Ya, karena ini adalah salah satu pondasi dasar selain liquidity. Oke ya, apakah fair value gap itu? Dalam fair value gap itu ada fair value dan gap. Ketika market sedang tenang atau landai dalam batasan tren harga yang wajar, maka sebenarnya market itu sedang dalam fase fair value atau dalam kisaran harga yang wajar. Oke, nah nilai harga yang wajar ini kita kenal dengan istilah keseimbangan harga atau balance. Hingga pada saatnya nanti terjadilah lonjakan harga atau dropping harga sehingga terbentuklah gap. Oke. Nah, kesenjangan nilai harga yang wajar tadi apa ya? Biasanya kita sering asumsikan disebabkan karena ketidaksepadanan antara penjual dengan pembeli. Jadi keseimbangan atau gap atau fair value gap ini tadi yang sudah kita pahami kan karena ketidaksepadanan atau ketidakseimbangan antara jumlah penjual dengan pembeli. Kan gitu kan yang biasa kita yang sudah kita pahami gitu. Meskipun ya pada kenyataannya di market sendiri kita tidak tahu pasti. Ya, kita ngikut aja lah. Oke. Lanjut ya. Yang semula fair value setelah adanya gap tadi jadi unfair value kan? Iya dong. Nah, yang semula balance setelah adanya gap jadi imbalance. Yang semula fair value jadi fair value gap atau unfair value gap. Unfair fair value gitu. Ya, kurang lebih seperti itulah, nggak usah bulat-bulat, intinya fair value gap itu ya imbalance gitu aja. Oke. Nah, terus bagaimana cara kita menandai di market? Nah, ini yang penting, ini yang penting. Jadi kita tahu definisinya, tapi kalau kita nggak tahu bagaimana cara menandainya ya sama aja. Nah, tentu ini ya bisa jadi nanti berbeda-beda ya cara menandainya. Tapi kalau teman-teman ngikut di teknik ini ya seperti yang saya pahami ini, nanti kita akan coba ya langsung ke chart bagaimana cara menandai fair value gap. Nah, fair value gap sendiri guys itu terdiri dari 3 candle ya, 3 candle. Yang pertama itu candle biasa, candle pada umumnya. Nah, candle yang kedua itu adalah candle ekspansi, sementara nanti candle yang ketiga itu adalah candle penentu gitu ya. Nah, misal contoh ini ya, karena ini trennya naik, maka candle pertama misalkan saya ambil ini sebagai titik tertingginya, saya sambungkan ke titik terendahnya candle ketiga. Nah di sini terlihat ada jarak, terlihat ada gap ya, ini kan gap, maka inilah yang disebut dengan fair value gap. Oke ya, ini nggak akan terlalu panjang saya bahas karena saya yakin untuk menandai ini teman-teman semua sudah bisa. Nah, mungkin ada sedikit, nah di sini ya, ini kemarin kapan sudah lama ya saya tandai. Nah, menandai yang seperti ini mungkin ya agak membingungkan. Di mana kita tandainya? Karena di sini ada candle doji panjang ini, terus kemudian ada doji kecil ini. Tentu candle ini kan inside bar, ya kan? Ini kan inside bar. Lalu menandainya gimana? Ya sama. Saya tetap menggunakan 3 candle berurutan. Kalau saya gunakan ini panjang ini terus ini sama ini kan nggak ada gap. Nah, akhirnya saya gunakan yang ini sama yang ini. Nah, ya tetap gini. Nah, ini yang ada gap, ini fair value gap. Seperti itu. Jadi saya yakin ya sampai di sini teman-teman semua sudah paham bagaimana cara menandai fair value gap. Kalau sudah, kita akan lanjut ke
bagaimana cara mengenali ya apa namanya jenis-jenis fair value gap. Ya, tentu ini sangat subjektif ya. Jadi jangan disalah-salahkan jika kita sedikit berbeda. Karena ini adalah pemahaman saya, ya begini adanya. Jadi menurut saya jenis-jenis fair value gap itu ada 5. Yang pertama ya fair value gap itu sendiri. Nah, fair value gap itu bagaimana? Nah, begini, fair value gap yang saya maksud, yang saya sebut dengan istilah fair value gap itu contohnya seperti ini. Langsung ke contoh aja ya. Ini ya contohnya ini. Ini sebagai candle pertama, ini sebagai candle kedua, dan hijau kecil ini sebagai candle ketiga. Maka saya tandai seperti ini. Nah, ini adalah murni fair value gap. Oke, kenapa ini disebut dengan murni fair value gap? Karena di sini tadi saya katakan bahwa candle ketiga itu sebagai penentu. Candle ketiga ini tidak mampu break atau close body di bawah low candle kedua. Ini maka disebut saya sebut sebagai fair value gap. Nah, oke. Nah, karena yang kedua itu fair value gap jenis yang kedua itu namanya breakaway gap. Seperti apa ya? Nanti ini sangat berpengaruh ya, bagaimana karakteristiknya itu beda-beda. Nah, ini namanya breakaway gap. Oke, breakaway gap. Oke. Nah, jadi candle pertamanya hijau ini, candle kedua ekspansinya ini, candle ketiganya ini. Kenapa ini breakaway gap? Karena dia mampu close bawahnya ini. Ini namanya breakaway gap. Gitu. Terus yang ketiga itu overlapping gap. Overlapping gap. Nah, ini nanti sangat penting juga. Ini biasanya yang saya sebut subten untuk konfirmasi itu seperti itu. Ini apa namanya? Overlapping gap. Overlapping gap itu adalah adanya fair value gap yang tidak direspek dan ya tidak direspek gitu aja gitu ya. Nah, misalkan ini. Nah, ini. Oke, ini adalah overlapping gap. Nah, jadi ini adalah fair value gap di mana ekspektasi kita adalah ketika harga turun ke sini kemudian balik lagi ke sini, kita harapkan dia drop lagi dari fair value gap ini, ternyata enggak direspek. Maka ini disebut dengan overlapping gap. Artinya ini sebagai salah satu pertanda bahwa harga akan berbalik arah seperti itu. Oke. Nah, kalau yang fair value gap tadi sama breakaway gap apa bedanya? Nah, kalau yang fair value gap yang seperti ini seringkali meskipun di contoh yang ini tidak ya, biasanya harga akan kembali dulu ke ini zona imbalance-nya ini, baru kemudian melanjutkan mencari liquidity terdekat setelah masuk ke fair value gap ini. Jadi biasanya harga itu akan masuk ke fair value gap dulu yang akan menjadi internal liquidity fair value gap ini, dan akan menuju external liquidity seperti ini, menuju ke sini gitu. Nah, itu yang fair value gap. Nah, apa bedanya dengan breakaway gap? Nah, breakaway gap saya katakan kebanyakan keseringan setelah terjadinya breakaway gap tidak akan langsung diambil lagi, tapi akan menunggu beberapa candle banyak atau beberapa hari baru masuk lagi ke area breakaway gap. Nah, itu ya karakteristiknya itu seperti itu. Oke. Nah, ini sangat penting, sangat penting. Kenapa? Karena biasanya misal gini ya. Ketika ada breakaway gap seperti ini di candle daily misalnya seperti ini, maka jangan mengharapkan secara langsung dalam hari-hari berikutnya dalam waktu dekat untuk dia kembali ke sini. Mending kita turunkan time frame, mencari fair value gap di time frame yang lebih kecil. Karena biasanya memang seperti itu, keseringannya seperti itu. Dia akan lanjut naik sebelum
nggak perlu menuju ke fair value gap ini. Jadi breakaway gap ini jarang sekali langsung di di rebalance gitu. Beda dengan yang fair value gap yang saya katakan tadi. Oke. Nah, oke, fair value gap sudah, breakaway gap sudah, overlapping gap sudah. Sekarang yang keempat itu mitigated gap. Ya, mitigated gap itu apa? Ya, gap yang sudah dimitigasi. Nah, ya contohnya ini tadi. Ini fair value gap yang sudah dimitigasi. Nah, karena apa? Terkadang kalau saya kasih cari contoh yang lebih sip ya. Ada nggak ya? Sebentar. Di sini kurang menarik, kita cari-cari yang sudah. Ini. Nah, nih. Nah, ini kan breakaway gap. Ini breakaway gap. Tapi ternyata breakaway gap ini langsung didatengin, langsung di ini shadownya ini sudah masuk. Shadownya ini sudah masuk ke fair value gapnya, ke imbalance-nya, zonanya ini sudah masuk. Nah, ini namanya mitigated gap atau gap, fair value gap yang sudah dimitigasi, sudah disentuh sebelumnya. Maka ini nanti karakteristiknya apa? Kurang kuat, nggak seperti fair value gap, ya, nggak seperti breakaway gap yang masih fresh. Nah, bagaimana caranya nanti kita menggunakan yang model seperti ini? Maka kita akan menunggu konfirmasi jika ini di sweep. Nah, seperti ini kan di sweep ini sama candle merah ini. Nah, setelah ini di sweep, nanti kita akan tunggu di time frame yang lebih kecil, itu di time frame kedua ya maksudnya ya, nanti membuat subten atau membuat fair value gap down gitu. Jika tidak ya jangan ya, gitu. Ini butuh konfirmasi yang lebih gitu. Oke ya, karakteristiknya seperti itu. Nah, kemudian yang kelima itu ya subten itu ya yang seperti ini. Apa bedanya overlapping gap dengan subten? Overlapping gap itu adalah fair value gap yang dimakan habis. Misalkan ini ada fair value gap sell seperti ini yang dimakan habis, tapi dia tidak harus membuat fair value gap buy. Artinya ini dihabisin aja tapi nggak membuat fair value gap buy. Tapi kalau subten itu dia fair value gap sell seperti ini atau buy, atau dibalik bisa memakan fair value gap sell ini, dia juga membentuk fair value gap buy. Maka ini biasanya lebih kuat gitu, dia lebih strong. Subten itu kan tikungan tajam, ini pertanda bahwa harga akan balik arah seperti itu. Jadi ya itu ya jenis fair value gap yang saya pahami itu ada 5 seperti itu. Nah, selanjutnya mari kita bahas ya bagaimana kaitannya dengan logic trading. Oke. Sekarang ya, sekarang yang kemarin maksud saya di video kemarin saya sudah bahas logic trading. Nah, kunci dasarnya ya salah satunya ini. Jadi ketika kita paham fair value gap, nah kemudian nanti paham juga liquidity, ya logic trading itu sangat simple menurut saya dipahami dengan cara ini. Meskipun nanti dibilang simple, gampang, terus pasti profit, ya enggak ada yang 100%. Setidaknya kita punya rule gitu guys. Kalau kita punya rule, kita punya kesempatan untuk konsisten mengikuti rule yang kita punya gitu. Oke. Nah, dalam logic trading yang perlu kita pahami, maka magnet yang pertama. Apa itu magnet? Ya daya tarik. Nah, daya tarik ini sendiri itu yang berperan siapa? Ya fair value gap ini tadi. Oke.
fair value gap ini tadi. Artinya apa sih? Fair value gap itu, dengan adanya fair value gap itu atau imbalance itu, maka pasar yang secara karakteristik dia harus balance, maka pasti ketika adanya fair value gap atau imbalance ini, maka dia harus merebalance. Artinya ketika harga naik gini, membuat fair value gap gini, artinya peluang besar nanti akan balik lagi turun untuk merebalance fair value gap. Makanya fair value gap itu akan menjadi magnet meskipun entah itu kapan, tapi dengan kita memahami jenis-jenis fair value gap, setidaknya kita tahu dia akan langsung didatengin atau enggak, atau langsung ditinggal begitu aja, jauh-jauh nanti hari baru dia balik gitu guys. Jadi magnet itu ya yang diwakili oleh fair value gap. Nah, setelah kita tahu magnet, bahwa logic trading itu butuh magnet, maka kita harus paham internal dan external liquidity, nah atau PD rate. Nah gitu ya. Nah misalnya yang seperti ini ya, saya contohkan di mana ya, yang ini ya, yang terakhir aja. Oke, ketika harga di mana membuat di sini ada breakaway gap, saya tandai kecil di sini nih. Oke, maka ini adalah internal liquidity. Maka internal liquidity dia harus disapu dulu, diambil dulu untuk kemudian naik. Nah, saya juga biasa sebut ini karena dia datang dari atas, maka disinilah PD array-nya. Berarti ini adalah diskon array-nya. Lalu premium array-nya di mana? Ya di sini. Ini premium array atau external liquidity-nya. Jadi di sini adalah diskon array atau internal liquidity. Ini high-nya ini adalah external liquidity atau premium array. Artinya harga itu datang dari diskon array menuju premium array, dari internal liquidity menuju external liquidity. Nah, nanti dibalik lagi, dari external liquidity ini dia menuju internal liquidity, dari premium menuju diskon. Nah, dia membentuk diskon array juga di sini. Oke, nah ini makanya dari nge-sweep ini dia menuju ke sini, ternyata dia balik lagi ke atas gitu kan. Nah itu ya. Nah kemudian yang ketiga ya, setelah kita tahu apa namanya magnet, internal external liquidity atau PD array, kemudian candle keempat. Apa itu candle keempat? Nah ini ya, jadi candle keempat ini sangat-sangat penting. Saya di area sini aja ini saya bahas. Nah di sini ini penting sekali. Di sini ada fair value gap guys. Ini ada fair value gap. Nah, fair value gap. Fair value gap itu terdiri dari 3 candle. Yang candle pertama ini, candle kedua ini, candle ketiga ini. Nah, ini adalah candle keempat. Candle keempat ini sangat penting. Ini sebagai konfirmasi dia mau kemana. Kalau yang ketiga ini sebagai penentu, dia mau balik ke sini langsung atau lanjut bablas. Ini kan fair value gap. Kenapa ini fair value gap? Karena dia tidak ngebreak high candle kedua, maka ini adalah fair value gap. Nah tapi kok ini nggak direspek? Nah ini pentingnya di sini. Ketika kita trading menggunakan teknik ini guys ya, saya hapus dulu biar enak dilihat. Nah ketika harga candle yang keempat ini dia turun, ternyata break harga terendahnya candle ketiga, maka kita harus biarkan saja, jangan masuk berharap atau jangan masuk pasar dan berharap dia akan balik lagi naik. Karena kalau dia mau naik, dia hanya akan sweep ini aja. Oke.
low-nya ini di sweep, baru dia naik. Oke, maka dia turun terus, ternyata dia nge-sweep yang ini, baru dia mulai naik. Jadi bedanya itu aja. Lihat dulu, kalau dia close, nah close di sini, di bawahnya low ini, artinya harga masih mau turun lagi. Mau turun kemana? Nah, setidaknya dia akan ke low-nya yang sudah dibentuk ini sebagai target. Nah, nanti akan kita lihat lagi ada nggak candle yang nge-break ini. Kalau misalkan nggak ada, hanya sweep, berarti dia memang sudah mau balik lagi ke atas, begitu. Nah sekarang dari sini kalau kita perhatikan, dia di sweep kan, ini di sweep, low-nya candle merah panjang ini di sweep, kemudian naik, dan naiknya membuat fair value gap di sini. Artinya ini adalah discount array. Premium array-nya di mana? Ya di sini. Berarti goal itu mempunyai tugas atau target setidaknya naik sampai ke sini. Meskipun nggak 100%, saya berasumsi bahwa goal akan naik ke sini dari sini nih. Gitu. Mau ke sini. Ini sebagai discount array, di sini sebagai premium array, di sini sebagai internal liquidity, di sini sebagai external liquidity. Harga itu bergerak dari internal menuju eksternal, dari eksternal menuju internal, dari premium menuju diskon, dari diskon menuju premium. Nah, seperti itu. Nah, oke. Nah, ketika harga sudah masuk ke fair value gap ini, tentu kita akan turunkan time frame kalau daily ke H1. Nah, kita menunggu konfirmasi selanjutnya di H1, apa itu? Subten. Oke. Kalau subten tadi kan sudah kita bahas ya. Fair value gap yang dimatikan dengan fair value gap, itu namanya subten. Kalau nggak ada subten, bagaimana? Kita sudah mempelajari struktur market, bagaimana market itu struktur market itu terbentuk. Dia harus mengambil inducement, iya kan? Nah, artinya kalau nggak ada nggak ada subten, kita akan entry menggunakan struktur market. Oke, nah coba kita lihat. Nah, ketika masuk ke sini, apakah di sini membentuk subten? Nah, dia ketika masuk ke sini, dia membentuk subten. Oke, artinya di sinilah adalah fair value gap-nya. Oke, ketika dia masuk kembali lagi di sini, kita bisa buy. Nah, mungkin kalau kita terlalu irit stop loss, kita kena stop loss, ya kan, kita kena stop loss. Tapi ya nggak apa-apa, memang trading seperti itu. Kalau saya berulang kali kena stop loss nggak apa-apa, yang penting batasan atau risk to rewardnya itu memadai. Karena jujur saja sebenarnya saya justru sering juga kena stop loss gitu. Yang penting risk rewardnya masih aman gitu. Jadi ini turun membuat fair value gap. Ketika balik naik, fair value gap dibalas dengan fair value gap, ini namanya subten. Nah, kita bisa pending order di sini, stop loss bisa di bawahnya sini, atau nah kita yang lebih konservatif atau yang lebih cari aman biasanya di low, swing low bawahnya sini. Nah, yang penting kalau kita mengambil swing low, stop loss di bawah swing low ini, misal saya ambil buy di sini dan stop loss di bawahnya sini misalkan, maka target naiknya ke high ini harus minimal 1:2. Kalau masih 1:2 saya ambil, kalau enggak ya enggak gitu. Berarti di situ kita enggak berani. Nah, kalau misalkan mau ngambil di sini, stop lossnya di bawah sini, nah, nanti ada lagi pembahasan ya, teman-teman bisa perhatikan batas. Kemarin kita sudah tahu batas, namanya itu batasan terakhir, bahwa harga itu masih berlaku setup sell atau setup buy itu di batasan terakhir. Ya batasan terakhirnya di sini. Ya, jadi artinya kalau kita mau mengambil dengan stop loss di bawah sini,
Ini memang sangat rawan karena dia masih punya batasan yang harus di sweep, kemungkinan peluang besar di sweep sebagai eksternal ini di time frame kecilnya di sini. Ini adalah swing low-nya. Maka yang memang benar kita taruh SL-nya di bawahnya sini. Itu yang paling tepat. Tapi kalau misalkan ternyata nggak ada risk to reward yang memadai, bagaimana? Ya nggak usah diambil. Lebih aman di mana? Lebih aman kita ngambil di second leg. Di second leg tuh di mana? Nah, second leg itu ketika ini membuat subten seperti ini, kita nggak langsung entry, tapi kita biarkan sampai high-nya yang ini di break dan membuat subten, membuat fair value gap yang kedua. Nah, ini kan di break. Nah, fair value gap yang berikutnya di mana? Di zona ini. Nah, ini breakaway banyak ya sampai sini. Nah, ini juga fair value gap. Nah, kita bisa ngambil yang di sini gitu. Nah, ciri-cirinya kalau kita tahu ini kan ada resisten. Nah, maka saya buka di sini, nanti kita bahas lagi. Apakah di video logic trading kemarin saya singgung ya? Enggak. Nah, kalau seperti ini di mana gunanya? Oh iya, saya singgung kayaknya. Nah, gunanya di sini guys yang paling aman. Dari sini ini ke bawah fair value gap. Dari ya ini namanya. Nah, di sini. Dan biarkan masuk ke situ. Nah, baru kita buy. Nah, kalau kita buy di second leg seperti ini, SL-nya di mana? Nah, ini bedanya. Kalau kita misalkan ngambil di sini, buy di sini. Nah, SL-nya baru kita taruh di bawahnya sini. Nah, terus targetnya di mana? Targetnya tetap di sini. Nah, ini tetap nggak nyampe, berarti yang nggak usah diambil. Nah, gitu, nggak usah diambil. Berarti kita nggak buy. Nah, gitu ya. Nah, misalkan pengen aduh ini belum trading ini, ya kita lihat di konfirmasi yang time frame yang lebih kecil gitu. Di time frame yang lebih kecil memungkinkan nggak? Intinya gitu. Kalau risk to rewardnya nggak sesuai dengan plan kita, nggak usah diambil meskipun itu kelihatan cantik gitu ya, gitu. Karena ini sangat penting ya. Ini sangat penting apa namanya? Berkaitan erat dengan money management, karena sebagus apapun tekniknya kalau money managementnya itu amburadul ya gulung tikar juga pada akhirnya gitu. Nah, mending seperti ini aja. Kalau setupnya bagus, risk to rewardnya cukup memadai, ya udah kita ambil. Kalau enggak jangan. Udah seperti itu aja guys. Nah, kalau misal kita nggak menggunakan subten, yang kita menggunakan struktur market, kita nggak menemu subten ini. Subtennya itu masih rawan, kita gunakan struktur market. Nah, di mana struktur market? Di sini kita lihat ketika harga ini turun kemudian naik, inducement diambil di sini. Sebentar ini nggak ada ya. Low. Bukan, ini bukan pullback. Jadi pullbacknya ya di sini. Ini pullback kemudian turun dan naik. Ini pullback di sini diambil naiknya. Oke, dalam struktur market internal ini maka ini adalah high valid, kemudian high valid ini di sweep. Oke, high valid ini di sweep dan pada akhirnya yang nge-sweep ini di break sama ini, maka secara otomatis low ini menjadi low valid. Nah, ketika harga balik lagi turun, karena di sini ada ini tadi fair value gap. Kalau kita entry di zona fair value gap, kita nggak menunggu apa namanya ngambil inducementnya di sini, berarti kemungkinan besar harga harus ngambil inducement ini, maka stop lossnya cukup di bawahnya
low valid ini. Berarti misal ini ya, kita ambil di sini tadi, kita bisa taruh SL-nya cukup di sini. Nah, targetnya tetap di atas sana. Kalau ini 1:2 minimal, maka bisa kita ambil. Nah, seperti ini. Berarti kita bisa entry. Tapi entry-nya bukan menggunakan subten, entry-nya menggunakan struktur market. Belum ada change of character secara struktur market di sini. Tapi change of character itu ketika membentur zona yang kita sudah tandai di sini tadi, ternyata dia hanya ngebreak apa namanya pullback, itu sudah kita sebut change of character. Karena apa alasannya? Karena ini di video saya lama sudah kita bahas. Nah, dan yang terlebih lagi di sini naik turun sudah membentuk struktur market valid secara internal. Maka kita bisa entry seperti ini. Jadi cara entry saya itu kalau nggak subten struktur market. Oke. Oke, itu aja dulu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di video berikutnya. Saya rasa ini sudah cukup ya. Buat teman-teman, mohon maaf jika ada salah-salah. Saya juga masih belajar. Sekiranya ada perbaikan, saya tampung dengan senang hati. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.